Di dalam Lukas 14 yang kecil itu adalah kelompok dan orang-orang yang harus cukup rendah hati, orang-orang yang tulus hati, orang yang menghargai manusia. Kitab Ibrani yang tadi kita baca dengan jelas mengatakan kita tidak cukup hanya berbuat, hanya kelihatannya baik, tapi harus berbuat baik, menyapa dan mengasihi orang, bersekutu bersama-sama, hidup dalam kesatuan, hidup dalam persekutuan. Saudara, itu bukan status, itu peran. Kalau gereja Kristen Indonesia merayakan ulang tahun ke-28 dan jemaat-jemaat bahkan sudah menjadi gereja jauh lebih lama dari itu, saudara tidak cukup dengan berpuas diri. Oh, kita kuat, oh kita hebat, oh kita dipilih Tuhan, kita diberkati. Ya, kita syukuri bahwa kita diberkati. Tetapi bahwa yang diberkati itu harus memperlihatkan sesuatu. Apakah gereja Kristen Indonesia diisi oleh keluarga-keluarga dan orang-orang yang bukan kepala? Pendetanya juga bukan kepala, tapi seorang yang melayani. Tidak perlu jadi aparat. Tapi kalau udah nggak aparat, nggak melayani, aparat pula. Nyebelin. Ngomongin pendeta nggak ibu bulan. Kita ngomongin pendeta saja biar gampang. Tapi sama saudara anggota jemaat. Saya tadi pagi cerita gini, banyak orang sangat senang dengan apa yang bisa memperlihatkan posisi, kedudukan dan status kita sebagai orang Kristen. Saya tadi bercerita sedikit tentang kebaktian, saya lupa dari tadi lupa aja namanya, kebaktian yang seperti meneguhkan ulang pernikahan, ya, mengingat kembali pernikahan. Biasanya dilakukan pada saat bulan keluarga. Jadi beberapa jemaat melakukan itu, tidak semua memang. Saya ingat waktu di Tasikmalaya dulu sebelum saya mengajar, saya di jemaat, itu kalau bulan keluarga ada semacam kebaktian untuk keluarga-keluarga Kristen yang sudah diberkati, tetapi ingin semacam mengingat kembali apa yang sudah dijanjikan dulu. Jadi yang datang kan orang-orang yang udah 20 tahun nikah, 25 tahun, ada 35 tahun, 40, 50 tahun. Pakai jas lagi, pakai baju pengantin lagi, malah jalan di gereja. Yang nonton bukan lagi teman kuliah, teman sekolah, cucu, aduh singkong, ya ampun, cucuin, gitu kan kalau kata anak muda. Asik banget, udah tua masih mesra, ditemukan kembali, mengatakan kesetiaan untuk tetap setia. Saudara-saudara, itu baik ya, acara-acara gitu. Saya sudah pernah mengikuti itu sampai ikut nangis karena mengharukan gitu ya, cucu udah pada banyak kumpul dengan anak-anak, lalu setelah selesai peneguhan itu lalu berpelukan, menyenangkan. Tapi saya selalu ingat juga untuk mengatakan, berapa kali pun saudara melakukan ritual meneguhkan kembali pernikahan saudara, seperti juga kebaktian Natal, kebaktian Paskah, kebaktian ulang tahun gereja, saudara-saudara, kita harus menyeimbangkannya dengan peran. Di dalam banyak kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, banyak cerita di mana keluarga-keluarga Kristen tak bercerai, tak pisah, padahal seperti neraka, dengan dasar firman. Kita sudah diberkati menikahnya, gak boleh diceraikan. Itu benar. Itu janji, itu posisi. Tapi orang yang mau membuat pernikahan itu tidak diceraikan, itu harus mengisi pernikahannya dengan benar. Kalau mukulin terus pasangannya, lalu bilang suruh bertahan, menurut saya itu spiritual abuse, pelecehan secara spiritual. Saudara-saudara, ini cerita lama sebetulnya di kelas. Saya sudah pernah cerita, sudah pernah dengar, maaf. Saya cerita, ada seorang ibu datang ke pendeta, saya udah nggak tahan pernikahan saya. Suami yang saya pikir akan jadi suami yang baik, ternyata melakukan kekerasan seumur umur saya nikah sekarang. Udah berapa tahun, ibu nikah 5 tahun. Saya nggak tahan kayak neraka di keluarga. Terus pendetanya bilang, ibu kan diberkati pernikahannya di gereja. Ingat, yang sudah dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan, ibu pulang, sabar. Berdoa bu supaya suami berubah. Sebagai seorang Kristen yang baik, ya Pak Pendeta, terima kasih bu. Bertahan dalam neraka itu.
Tidak berubah. 10 tahun ibu datang lagi kepada bapak. Saya sudah mau coba bertahan, saya sudah 10 tahun. Saya nggak tahan. Saya sudah dipukuli terus. Suami saya nggak berubah. Ibu ingat Matius 19, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tak boleh diceraikan. Ibu harus kuat, beriman. Ya baiklah, kalau Mati udah mulai bilang yang ibu kulit saya dia berulang dibertahan lagi. Setelah 15 tahun dan kekerasan makin jadi-jadi, nyaris terbunuh karena suami marah sudah pakai pisau. Ketakutan luar biasa datang ke gereja. Pendeta saya mengatakan 15 tahun saya bertahan, suami tidak berubah dan saya hampir terbunuh. Saya mau pisah. Ibu, itu salib yang harus kita ikut. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tak boleh diceraikan. Kalau si ibu yang mau dibunuh saya pak, bukan bapak. Kalau bapak yang mau dibunuh, bapak juga pasti lari. Saudara-saudara, ini cerita ekstrim. Saya tahu gereja tidak pernah membenarkan perceraian. Ya, jangan salah paham. DKI juga belum berubah. Tidak membenarkan secara formal. Tetapi gereja tidak pernah boleh melupakan bahwa kita tidak hanya berhenti pada teks, pada hukum, pada posisi, pada status, pada kebanggaan bahwa kalau keluarga Kristen tidak ada yang cerai bertahan. Ya, tapi kalau ternyata yang bertahan adalah orang-orang yang sengsara sepanjang hidupnya, saya rasa ada masalah dengan gerejanya. Gereja harus menyelesaikan persoalannya, bukan hanya bilang bertahanlah, bukan hanya mengutip satu teks lalu mengatakan seolah-olah penderitaan si ibu tak perlu dilihat. Tidak berarti lalu gereja diam-diam dan tidak pernah menyentuh suaminya yang melakukan itu. Saudara-saudara, ini soal bicara mengenai bagaimana kita menyadari bahwa apa yang harus kita perlihatkan, termasuk seperti Lukas 14 tentang kerendahan hati, tentang ketulusan, tentang bersekutu bersama, itu adalah orang-orang yang harus terus menuntut diri untuk berperan dan memperlihatkan dengan nyata apa yang diperjuangkan sebagai orang Kristen. Sepanjang hidup kita, ketika kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, kita tidak pernah menjadi terang yang konkret di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tidak pernah ada yang baik. Saudara-saudara, sekali lagi ini bukan soal duduk di mana saudara dalam gereja. Ini soal apakah saudara melakukan sesuatu sebagai gereja. Jauh Tuhan menyukai orang yang rendah hati, tetapi berjuang dalam hidup. Orang biasa, orang yang aktif tetapi biasa. Bukan orang yang hanya dengan keangkuhan dan kebanggaan, saya pendeta loh, saya aktivis loh, saya orang yang punya posisi loh. Bukan hanya sekedar bicara tentang kami ini gereja yang diberkati loh, kami ini besar. Bukan, saudara, bukan itu. Tuhan meminta kita hidup di belakang dalam pengertian bahwa kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan sesuatu di dalam kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, segala macam aktivitas. Apakah kita mencari kesungguhan hati untuk tidak terlalu angkuh, tetapi cukup rendah, untuk tulus, untuk bersekutu, untuk melakukan kebenaran? Saudara-saudara, kalau tadi di dalam liturgi diajak kita harus merangkul banyak orang. Saudara, hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan dan menggali firman, orang yang mencari tahu dan berperan yang akan mampu melakukan itu. Karena ketika kita hanya berpuas dengan apa yang kita sudah tahu, bahkan lebih gawat karena kita merasa sudah tahu, kita merasa sudah terlalu baik, terlalu tinggi, menjadi gereja, menjadi besar, kita lupa melakukan banyak. Saya ingat sekali ilustrasi yang juga sering saya pakai ketika dalam sebuah gereja, dalam sebuah gereja, dua orang pejabat bercakap-cakap, katakanlah pejabat orang penting gitu ya, bercakap-cakap lalu dia cerita satu orang, waduh saya dapat uang panasnya. Jadi ada semacam transfer yang sebetulnya tak baik, tak benar ya, gratifikasi atau apa. Ada uang panas dibuat untuk apa? Lalu temannya sesama anggota gereja dan aktivis, udah jangan takut lah, anggap saja berkat dari Tuhan. Nah selesai, saudara, mau sepanas apapun uang, kalau sudah dianggap berkat dari Tuhan, yang kita lakukan kan berdoa, bersyukur, terima kasih Tuhan, memang Tuhan memberi berkat dalam banyak cara. Dan ini sekarang ada cara yang baik yang Tuhan beri. Dapatnya gede, kebaktian
syukur dong, undang pendeta, kelibet deh pendeta tuh. Undang majelis penatua, ikut juga anggota jemaat wilayah, ikut juga tuh wilayah. Bersyukur sama Tuhan. Makanya saya suka bilang di mana-mana, cuci uang itu di gereja paling gampang. Nggak usah pakai fisik. Secara spiritual, secara abstrak, anggap tuh berkat dari Tuhan. Tuhan kayak apa, jeleknya jadi baki. Nanti urusannya ketangkap KPK, nah baru urusan lain. Saudara-saudara, ini soal hari-hari kan? Ini soal perang. Inilah soal kerendahan hati dan tulus menjadi murid yang berpikir, yang bersekutu, yang coba melakukan sesuatu seperti yang Ibrani katakan tadi. Dalam keluarga dan pekerjaan sebagai apapun, dokter, pengusaha, guru, dosen, siapapun, pendeta, aktivis gereja. Bukan status. Kalau ngomong hanya soal pekerjaan, wah yang lama, yang aktif di gereja itu orang baik. Ya, kita semua udah tahu. Kalau ukurannya lama-lamaan di gedung gereja, di aktivitas gereja, mungkin yang paling baik di poster, sampah. Tapi mungkin mereka memang yang lebih baik. Pendeta saja mungkin kalah banyak, kalah lama gitu ya tinggal di gereja. Bukan kan? Bukan itu kan ukurannya. Ukuran kita sebagai gereja adalah ketika kita keluar dan hidup berperan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ketulusan untuk tidak hanya sekedar berpikir tentang apa yang akan didapat, tapi apa yang bisa diberi. Nah terakhir, saudara, saya ingin mengatakan bahwa apa yang bisa kita lihat juga dalam Lukas 14 dalam kitab Ibrani adalah bahwa bagaimana kita bisa menjadi orang yang seperti itu adalah ketika kita selalu menginterpretasi, menafsir, membaca, menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara melihat Lukas 14, coba lihat sebentar ya. Tadi kan kita baca ayat 1, pindah ke ayat 7. Ada yang kita lewati tuh, saudara-saudara, ayat 2 sampai dengan ayat 6. Ya, itu kenapa dilewati? Karena cerita yang hampir sama itu sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya saudara bisa nanti mungkin cerita yang sama di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Saudara-saudara, saya ingin menjadikan cerita ini sebagai satu kesatuan. Ayat 2 sampai dengan 6 itu bercerita ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan orang banyak tidak terlalu senang. Ya toh? Hari Sabat nih, ini perintah Tuhan nih, ini hukum Tuhan, enak aja ini kok malah dilanggar. Dan Tuhan Yesus selalu dengan sangat dengan sangat luar biasa. Dia mencoba untuk mengajak orang-orang untuk bukan hanya sekedar membalik cara berpikir, tetapi sebetulnya saya menggunakan istilah melakukan reinterpretasi pada apa yang sudah ada. Firman Tuhan mengatakan hormatilah hari Sabat, kan gitu ya dalam Taurat. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajak supaya orang bukan hanya berhenti pada menghafal teks, tapi menggali teks, mencoba menginterpretasi teks, sehingga teks itu lalu bisa dibaca menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang manusiawi, menjadi sesuatu yang ramah. Karena kalau di dalam keagamaan teks suci itu tidak diinterpretasi, itu jadi kejam. Mari kita pakai contoh. Zaman Tuhan Yesus, orang bisa membiarkan orang sakit atas nama Tuhan, atas nama aturan, atas nama kedudukan, tidak perlu. Tuhan Yesus mencoba tidak kita baca. Kita harus selalu menggunakan bagaimana upaya menerjemahkan, menginterpretasi, bahkan mereinterpretasi teks yang diperhadapkan pada kehidupan, pada sakit, pada kemiskinan, pada kesusahan. Kalau gereja bicara tentang persekutuan yang besar, bukan cuma ngomongin jemaat yang lebih kecil, kita harus menginterpretasi teks Alkitab dengan baik untuk menggali supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan pada orang lain. Saya punya contoh yang agak ekstrim sejak beberapa minggu ke belakang ini, dan saya cerita tadi pagi juga tentang misalnya teroris-teroris itu, ISIS. Beberapa minggu lalu saya baca cerita ISIS mengeksekusi orang Suriah yang kedapatan main bola, ditangkap, dihukum mati. Kenapa? Karena bola identik dengan Barat identik dengan Kristen adalah
kafir menurut ukuran yang mereka mengerti. Atas nama Tuhan, hati-hati saudara kalau main bola. Bisa ditangkap saudara, ini cuma ditangkap, dihukum mati. Saya mengatakan dalam beberapa kebaktian itu pemikiran purba, masih hidup di zaman modern. Tapi sekarang saya pikir ini bukan soal Islam, bukan soal ISIS, tapi juga soal kita. Di dalam kehidupan beragama kita, termasuk dalam kekristenan, kita bisa jadi kejam ketika kita tidak mau mencoba menjadikan teks ini hidup dalam penggalian, dalam pencarian, dalam upaya mendalam. Banyak orang atas dasar tahu teks Alkitab menuding orang dan mengatakan orang sebagai orang yang harus disingkirkan. Jangankan ngomong bersekutu, memanggil dan merangkul orang lain. Orang yang udah di dalam pun bisa disingkirkan justru atas dasar teks yang barangkali tidak di dalam. Salah satu cerita yang mungkin saya bisa cerita misalnya perhatian pada teman-teman yang disable, yang difabel, yang tidak sama dengan kita karena perbedaan, karena mungkin tidak bisa jalan, tidak bisa lihat. Mungkin kita sekarang sudah banyak yang berubah cara berpikir. Dulu gereja tidak peduli, wah gereja jangankan bikin yang bisa membantu mereka, bikin tangga tinggi, tidak peduli kalau mereka harus dipotong-potong supaya tidak ramah. Gitu ya. Sekarang enggak. Orang sekarang berpikir kita harus memikir lebih banyak orang soal bersekutu. Saudara-saudara, dari mana kita bisa menggali kebenaran teks yang membenarkan itu? Kalau kita tidak pernah betul-betul mau menginterpretasi. Banyak orang yang dulu tidak pusing dengan urusan teman-teman yang difabel. Karena apa? Loh, Tuhan tuh ya menciptakan manusia itu sempurna. Itu kata Kejadian, itu kata mereka. Kejadian 1. Manusia diciptakan itu baik, itu sempurna menurut penafsirannya. Sempurna itu ya jadi nggak cacat, nggak kurang-kurang gitu ya. Jadi itu mungkin karena dosa. Saudara, kalimat seperti itu yakin saya saudara tidak akan sepakat lagi saat ini. Tapi itu pernah terjadi. Ingat cerita di dalam Injil Yohanes ketika ada orang yang buta sejak lahir, lalu orang banyak, dosa siapa? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Gitu kan? Kayak gitu masih banyak. Orang sakit karena dosa. Itu juga masih banyak loh. Saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus mencoba mengatakan bukan, tidak selalu dosa siapa, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Itu berarti kita diminta untuk menginterpretasi apa yang kita lihat dengan apa yang kita hidupi, dan kemudian mencari kehendak Tuhan untuk kita wujudkan. Dalam sebuah penafsiran sedikit sharing, udah banyak yang mengatakan bahwa kata baik dalam Kejadian itu bukan sempurna, tapi indah. Dan indah tidak selalu sempurna. Ketika tidak sempurna, tapi ketika keindahan tetap bisa diwujudkan, itu adalah kebaikan. Kalau kita tidak pernah menafsir dengan cara itu, kita nggak akan pernah tahu bahwa Kejadian 1 ramah pada teman-teman yang berbeda. Itu baru satu hal. Bagaimana dengan isu-isu yang lain tentang perbedaan agama, tentang orientasi seksual yang lagi rame-rame ini, banyak orang ngomong tentang perubahan-perubahan dalam kehidupan bergereja, liturgi, bagaimana tentang profesi. Ada banyak isu, saudara-saudara. Tapi GKI tidak akan maju dan menjadi murid Tuhan yang berperan jika GKI tidak mencoba menggali dan memperjumpakannya dengan kehidupan sehari-hari. Menghadirkan kerendahan hati dan kehidupan yang tulus adalah sebuah perjuangan dan kesungguhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi selamat ulang tahun buat kita semua. Semoga kita bisa mewujudkan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati.